Perkenalkan, nama saya Melina Dikey. NIM 2022011094024. Kelas B, jurusan Geografi. Izinkan saya untuk mempresentasikan. Yang pertama, konsep geologi. Yang kedua, teori geologi. Yang ketiga, batuan dan siklus batuan. Yang keempat, karakteristik dan proses terbentuknya batuan beku. Yang kelima, karakteristik dan proses terbentuknya batuan sedimen. Yang keenam, karakteristik dan proses terbentuknya batuan metamorf. Yang ketujuh, proses dan dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Baik, yang pertama, konsep geologi. Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian dan mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi serta isinya yang pernah ada. Merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses, dan bekerja baik di dalam maupun di atas permukaan bumi. Kedudukannya di alam semesta serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir alam semesta hingga sekarang. Skala waktu geologi terdapat dua jenis pembagian segi. Skala waktu geologi yaitu 1. Skala waktu relatif, 2. Skala waktu nisbi atau radiometri. Konsep uniformitary arrangement. Konsep uniformitary arrangement adalah suatu konsep dasar dalam ilmu geologi modern yang mengacu pada doktrin the present is decay to the past. Hukum posisi. Yang pertama, horizontalitas. 2. Superposisi. 3. Kesinambungan lateral. Keselarasan dan ketidakselarasan. Keselarasan. 2. Ketidakselarasan. Terdapat 3 jenis ketidakselarasan, yaitu 1. Angular, 2. Disconformity, 3. Non-conformity. Transgresi dan regresi atau genang laut dan susut laut. Yang berikut hubungan foton-memoton adalah hubungan kejadian antar batuan. Nomor 2, teori geologi. Teori Cantor, teori Laplace, dan teori Helmholtz adalah teori yang beranggapan bahwa bumi berasal dari suatu bintang yang berbentuk abu raksasa bersuhu tidak terlalu panas dan penyebarannya terpancar dalam kondisi berputar dari dikenal sebagai awal mula dari matahari. Akibat perputaran tersebut menyebabkan matahari ini kehilangan gaya energinya dan akhirnya mengkerut. Poin yang berikut, sebagai akibat dari proses pengkerutan tersebut, ia akan berputar lebih cepat lagi. Dalam keadaan seperti ini, pada bagian ekuator kecepatannya akan semakin meningkat dan menimbulkan terjadinya gaya sentrifugal. Gaya ini akhirnya akan melampaui tarikan dari gaya beratnya yang semula, berfungsi sebagai penyumbang dan menyebabkan sebagian dari bahaya yang berasal dari matahari tersebut terlempar. Bahan-bahan yang terlempar ini kemudian dalam perjalanannya juga berputar mengikuti indeksnya juga akan menyerut dan membentuk sejumlah planet-planet, salah satunya adalah planet bumi. B. Teori planetesimal dari Chamberlain dan Moulton. Teori ini mengemukakan adanya suatu bintang yang besar yang menyusup dan mendekati matahari. Akibat dari gejala ini, maka sebagai dari bahan yang membentuk matahari akan terkoyak dan direkrut dari peredarannya. Mereka berpendapat bahwa bumi kita ini terbentuk dari bahan-bahan dan direkrut tersebut yang kemudian memisahkan diri dari matahari. C. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari keadaan tata surya dan merupakan ilmu yang tertua di bumi. Bagian D. Susunan interior bumi. 1. Inti yang terdiri dari 2 bagian. Inti bagian dalam yang bersifat padat, inti bagian luar berupa lelehan cair dengan unsur-unsur mental. 2. Mental bumi terdiri dari batuan padat dan berikutnya. 3.
gerak bumi yang relatif ringan dan merupakan kulit luar dari bumi. Bagian G, gerak bumi tersusun dari selaput batuan litosfer, selaput udara atmosfer, dan selaput air hidrosfer. INF, teori plate tektonik, adalah teori yang membahas tentang gerak bumi litosfer dan bersifat mobil yang dengan dinamis. Dalam teori ini, gerak bumi tersusun dari 7 lempen utama dan 6 lempen yang lebih kecil di badan batas divergen, batas konvergen, dan batas Grangford. Nomor 3, siklus batuan. Siklus batuan adalah suatu proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibatnya pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku, lalu di sedimen, batuan di sedimen dan batuan metamorf, dan akhirnya berubah menjadi magma kembali. Nomor 4, karakteristik dan proses terbentuknya batuan beku. Bagian A, ciri khas dari batuan beku adalah penampakannya dan kristali, yaitu penampakan suatu massa dari unit-unit kristal yang saling mengunci intergongging, kecuali flash yang bersifat kristalin. B, tekstur dalam batuan beku dapat diartikan sebagai hubungan antara massa mineral dan massa gelas yang membentuk massa yang mendata dari batuan. Tekstur berkaitan dengan ukuran, bentuk, dan susunan butir mineral dalam batuan. Bagian C, struktur dalam penampakan hubungan antara bagian batuan dan struktur batuan beku adalah bentuk batuan beku dalam skala besar. Suatu bentuk struktur batuan sangat erat sekali dengan waktu, proses, dan tempat terbentuknya. Bagian D, klasifikasi yang dibuat oleh Wessel de Travis 1995. Dalam klasifikasi ini, tekstur batuan beku yang didasarkan pada ukuran butir mineralnya. Maka batuan beku dibagi menjadi A, batuan alam, B, batuan gam, C, batuan lelehan. Karakteristik dan proses terbentuknya batuan sedimen. A, batuan adalah batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya atau hasil aktivitas kimia maupun organisme kemudian mengalami pembatuan. Prince Johann 1995, berbagai pengolongan dan penamaan batuan sedimen telah dikemukakan oleh para ahli baik berdasarkan genetis maupun deskriptif, yaitu batuan sedimen plastik dan batuan sedimen non-plastik. Sedimen mempunyai struktur yang membahkan susun kelainan dari berlapisan normal batuan sedimen dan diakibatkan oleh proses pengendapan dan keadaan energi pembentuknya. Bagian B, di dalam batuan sedimen memiliki tekstur. Tekstur dalam hal ini adalah suatu kenampakan dan berhubungan dengan ukuran dan bentuk butir serta susunan. Prinsoid 1975, tekstur dalam batuan sedimen butirnya tersusun dan terikat oleh semen dan masih adanya orga di antara butirannya. Ciri khas dan dimiliki yaitu dari tekstur non-plastik adalah adanya kristal-kristal dan saling menghindari. Tidak ada ruang pori-pori antara butir dan umumnya monomineralik. Kristal-kristal dalam batuan sedimen non-plastik dapat berbentuk serabut, lemparan, atau butiran. Bagian C, berdasarkan ada tidaknya proses transportasi dari batuan sedimen dapat dibedakan menjadi dua macam. Satu, batuan sedimen plastik. Batuan sedimen plastik yaitu batuan sedimen yang terbentuk berasal dari hancuran batuan lain. Dua, batuan sedimen non-plastik
batuan sedimen non plastik, yaitu batuan sedimen yang tidak mengalami proses transportasi. Proses pembentukannya adalah kimiawi dan organik. Berenang, karakteristik dan proses terbentuknya batuan metamorf. Bagian A, metamorfosa perubahan bentuk adalah proses kristalisasi dan dalam gerak bumi. 3 sampai 20 km yang keseluruhan atau sebagai besar terjadi dalam keadaan padat, yakni tanpa melalui fase cair sehingga terbentuk struktur dan mineral baru. Akibatnya pengaruh temperatur batuan metamorf ini dijumpai pada daerah yang mengalami diskokasi, misalnya pada daerah besar. Proses metamorfosanya terjadi pada lokasi di mana batuan ini mengalami proses pengerusan secara mekanik yang disebabkan oleh faktor penekanan kompresional baik tegak maupun mendatar. Kristal selama deformasi batuan mengakibatkan mineral yang terara secara membinding disebut sekistrositas, atau dapat juga mengaris disebut linersi. Mineral yang tidak proplas itu memiliki susunan kimia dan struktur kristal dan mirip dengan mineral batuan asal. Mungkin dengan ini mereka lebih mudah mengalami nukleation. Sebaliknya, mineral proplas itu terdiri atas tetrahedra SiO3 atau cincin terahedra Si60 12 yang jauh berbeda dengan struktur asalnya, yaitu Si410 atau primary SiO12, sehingga mengakibatkan kesukarannya nukleation dan pertumbuhan selanjutnya. Nomor 7, proses dan dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Bagian A, proses gempa bumi adalah getaran atau getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh gerak bumi, lempeng bumi. Bagian B, dampak. Gempa bumi bisa menimbulkan kerusakan yang cukup parah pada bangunan seperti rumah, sekolah, gedung, kantor, dan malbila. Getaran gempanya besar bangunan itu bisa saja roboh atau hancur. Akibatnya bisa terjadi korban jiwa. Goncangan gempa bisa menyebabkan instalasi air gas dan listrik rusak.